Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat ya everywhere apapun itu. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa untuk ngopi ya. Pagi-pagi sudah hujan. Langitnya juga mendung sekali. Hujan dari malam ya. Memang sudah waktunya, dan juga mungkin ini agak sedikit terlambat mungkin ya, karena biasanya bulan Oktober atau November itu udah mulai hujan banyak, tapi ini Desember baru hujan. Nah, kali ini kita bikin video membahas satu satu sistem yang berada di mobil All New Rush ataupun Terios ya. Mohon maaf kalau videonya sambil jalan gini ya, karena gue juga sambil mengemudi. Yang penting di sini kita saling sharing berbagai pengalaman mengenai All New Rush dan Terios. Nah, jadi pada musim hujan ini ada satu sistem di mobil baik di All New Rush ataupun Terios yang mungkin kalian kurang tahu, kurang paham ya. Baru pertama kali mendengar istilah ini, yaitu kalau di mobil itu lambangnya, di speedometer itu lambangnya lambang mobil dan jalanan yang berkelok. Dan ada tulisan TCS, yaitu traction control ya. Fungsinya apa sih? Memang sistem ini kalau pendapat gua ya, mungkin butuh nggak butuh bagi kalian yang jarang berjalan di tempat yang licin ataupun saat hujan seperti ini ya. Jadi kalau sistem ini aktif, itu lampu TCS-nya itu di speedometer itu nggak nyala ya. Tapi kalau off, dia baru nyala. Nah, gimana kalau dia berfungsi ya? Dalam arti kata, dia aktif. Nah, bagaimana cara memfungsikannya? Jadi sistem ini sebenarnya kalau sudah aktif itu berfungsi secara otomatis. Jadi sedikit cerita ya. Gua pakai All New Rush. Waktu tahun lalu itu hujan ya, hujan besar sekali. Kemudian pada saat di jalan tol, gua agak sedikit ngebut ya, mungkin sekitar 80 hingga 100. Tiba-tiba tuh ada genangan air di jalan tol itu. Memang kalau di jalanan itu ya, kalau ada genangan apalagi di jalan tol, kita kurang gitu memperhatikan, kurang gitu mengetahuinya, posisi-posisi genangan-genangan yang agak sedikit dalam. Nah, jadi pada saat itu gue agak sedikit kencang. Tiba-tiba ban depan kanan gue itu hajar genangan air. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga TCS-nya langsung berfungsi. Dalam arti kata, pada saat kita melintas genangan air tersebut, itu pasti mobil langsung agak sedikit ngebuang, baik bagian depan maupun belakang. Nah, fungsi dari TCS tersebut ialah menyeimbangkan mobil ya, menyeimbangkan mobil agar tidak terguling ataupun melintir ya. Nah, khusus di All New Toyota Rush ya. Jadi fungsi TCS-nya ini pada saat kita injek gas, kemudian pada saat ada genangan dan mobil kita sedikit bergoyang, dia akan meng-cut tenaga mobil tersebut, walaupun gasnya nggak kita lepas ya, walaupun gas tetap kita injak, nggak kita lepas, tapi dia akan otomatis meng-cut tenaga mobil tersebut, sehingga putaran roda belakang tidak sampai selip ataupun muter terus. Jadi dia rodanya itu agak sedikit melambat putarannya agar bisa mencari traksi ke jalan
dan mobil tidak melintir gitu. Dan dia juga bisa menyeimbangkan bagian mana nih yang istilahnya agak sedikit miring atau seperti apa, dia bakal lurusin lagi dan langsung berjalan normal gitu. Nah, pada mobil-mobil yang mungkin lebih mahal ya, seperti mungkin Fortuner atau di atas sekelasnya itu, TCS-nya itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengangkat bagian roda belakang secara bersamaan, tetapi bisa individual gitu. Jadi kalau kayak Toyota Rush nih, TCS-nya kan masih mengangkat tenaga secara bersamaan, artinya ban kiri dan kanan benar-benar diikat tenaganya. Tapi kalau untuk mobil di kelas Fortuner ke atas itu kalau untuk Toyota All New Rush ngekat tenaganya itu benar-benar 2 ban, jadi ban belakang benar-benar berkurang semua. Tapi mungkin kalau untuk mobil yang kelas di Fortuner ke atas atau mobil-mobil Eropa, dia bisa secara individual, artinya dia akan memilah ban mana yang benar-benar terlalu berlebihan tenaganya, itu akan di-cut. Jadi semisal ban kanannya terlalu spin, terlalu berlebihan, itu bisa di-cut gitu. Jadi kita sungguh amat bersyukur ya, mobil sekelas All New Toyota Rush ataupun Terios sudah dapat sistem TCS ya. Dan memang itu juga penting karena melihat dari segi bodi All New Rush atau Terios yang begitu besar, begitu tinggi ya, itu juga penting ya. Jadi memang bermanfaat sekali. Nah, bagi kalian kalau yang mobilnya All New Rush atau Terios, pada saat kalian hidupkan mesin itu dia sudah otomatis aktif TCS-nya, karena memang standar pabriknya seperti itu, dan juga benar-benar untuk menjaga safety, keamanan kita. Nah, kalau kita mau matiin bisa nggak? Bisa aja. Itu tombolnya ada di sebelah kanan di samping engine start stop ya. Kalian cukup tekan, tahan beberapa detik, nanti dia akan menyala. Namun memang karena settingan komputernya kali ya, settingan pabriknya seperti yang disesuaikan oleh pabrik, memang untuk safety, keamanan. Walaupun kalian matikan, dia nanti beberapa saat akan nyala lagi gitu. Jadi nggak bisa dimatikan secara total ya. Dan so far juga menurut gue juga mendingan dinyalain gitu, karena memang benar-benar buat safety, keamanan ya. Apalagi kalian mungkin yang suka ngebut di tol ya, suka kenceng-kenceng, apalagi pada saat hujan ya, lebih baik itu fiturnya dihidupkan saja, dibiarkan aktif saja, karena memang itu demi keselamatan kalian juga gitu ya. Nah, kita sambil cerita-cerita aja kali di video ini kalian. Nanti ada pertanyaan atau apa, kalian bisa komen di bawah dan gue bakal jawab sesuai dengan kapasitas dan komposisi gue ya. Menurut kalian gimana sih di masa pandemi ini mengenai peluang usaha atau bisnis kalian atau pekerjaan kalian ya? Boleh dong kita sharing-sharing di masa pandemi ini, kasih masukan juga untuk yang lain ya. Jadi kita di sini juga sama-sama membantu sesama ya, tukar pikiran, sharing-sharing. Jadi dalam video ini bebas lah, kalian boleh sharing, tidak hanya untuk membahas kendaraan ya, tapi untuk hal-hal positif lainnya juga boleh. Kita saling tukar pikiran. Dan nggak terasa kita udah menjalanin pandemi ini udah hampir 1 tahun ya. Sebenarnya dari bulan 2 awal itu udah masuk ke Indonesia, cuman terkonfirmasinya itu bulan 3 ya. Dan ini udah bulan 12, dan sebentar lagi kita udah mau ganti tahun.
Kalau yang gue rasain sendiri, memang tahun ini sungguh amat berat ya, berat sekali. Baik dari segi usaha, dari segi apapun itu. Dan gue juga memang lagi ya mungkin lagi tidak beruntung kali tahun ini ya. Jadi tahun ini itu sebenarnya kalau yang gue rasain sungguh amat singkat sebenarnya, sungguh amat singkat karena nggak berasa. Kita bahas corona dari bulan 3, tahu-tahu ini udah di ujung tahun udah di ujung bulan udah di ujung tahun, bulan Desember ya. Jadi yang gue rasain ini memang tahun ini sungguh amat berat ya. Singkat, sebenarnya singkat tapi berasa lama banget gitu ya. Lama tapi singkat ya, seperti itu lah mungkin gambarannya ya. Jadi yang bisa gua cuap-cuap di sini, semoga kalian tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, karena memang virusnya itu nggak kelihatan ya, kita nggak bisa tahu kita kena kan ya, amit-amit sih ya. Tuh. Dan video yang tiap kali gua buat itu pasti langsung gua upload. Jadi seperti video ini pasti langsung nanti gua edit dan upload. Dan boleh kalian langsung bercuap-cuap, berkomentar di sana. Nggak live ya, tapi langsung upload. Gimana kondisi pagi kalian hari ini di tempat-tempat kalian? Apakah hujannya masih besar? Ataukah sudah ada yang banjir? Ya, kalau bagi yang banjir, tetap jaga kesehatan. Kalau bisa jangan sampai main banjir-banjiran ya. Nanti jadi penyakit. Pagi ini pukul 8 kondisi awan di daerah Jakarta dan sekitarnya masih terlihat mendung, masih berpotensi untuk hujan karena ini masih agak gerimis-gerimis sedikit. Boleh sharing ke teman-teman apabila ada peluang usaha yang menurut kalian bagus ya. Tapi yang mau gue ceritakan, biasanya ya kalau kondisi-kondisi ekonomi seperti ini, banyak tuh yang menawarkan bisnis MLM ya. Itu sih sebenarnya sih nggak ada salahnya. Bisnis MLM itu sebenarnya kalau kalian benar-benar tekun dan yakinin, itu kalian pasti bisa berhasil ya. Pasti kalian bisa punya jebolan dari bisnis itu. Nah, untuk bisnis MLM yang saat ini mungkin lagi trending istilahnya, lagi bagus-bagusnya tuh kalau untuk cewek-cewek biasa Oriflame yang ini. Kemudian ada tingkatan di atasnya yang produknya agak sedikit mahal tapi memang bagus sekali. Gue juga pakai di rumah ya. Sempat di video gue tuh ada video tentang mengenai penjualan odol yang gue kasih tahu. Ya, itu juga bisnis MLM ya, itu juga bagus. Produknya juga bergaransi. Jadi kalau kalian semisal kalian beli odolnya terus kalian baru pakai ya 1/4 lah ya, belum ada setengah, dan kalian gak cocok, itu bisa refund dan uang 100% kembali. Tidak hanya odol, ada hampir 300 produk di dalam bisnis tersebut ya. Dan ada lagi bisnis sekarang yang baru itu My Way juga hampir sama dengan Oriflame ya, basic-basicnya cuma dia lebih murah dan kualitasnya juga lumayan katanya ya. Nah, ada lagi terakhir gue lihat itu yang mau booming lagi tuh TNC ya, TNC. Nah, itu kayaknya udah mau mulai booming lagi, nggak tahu kenapa. BTW kita stop dulu karena kita mau isi bensin ya di Shell. Gue suka dari Shell itu kalau kita beli bensin dapat poinnya itu kita kumpulin dan bisa tukar bensin lagi ya, itu enaknya.
Kita pause dulu ya. Oke, sudah isi bensin Shell ya. Biasa gue pakai V-Power. Nah, kenapa gue senang banget pakai Shell ya? Karena setiap pembelanjaan bensin di Shell, baik jenis apapun itu, kita dapat poin ya. Dan poinnya ini bisa kita tukarkan lagi dengan bensin Shell ya. Kayak sekarang nih gue isi bensin Shell itu 300.000 ya, 300.000 itu dapat 31 liter nih kalau nggak salah nih tulisannya, dan dapat poinnya itu 62 ya. Jadi 300.000 dapat 300.000 dapat poinnya 62. Sekarang total poin gue itu ada 413. Nah, gue udah beberapa kali tuker bensin ya di Shell. Jadi bagi kalian yang belum tahu ya, kalau kalian misalkan udah ada poin sekitar 1000 atau berapapun itu, nah kemudian kalian si bensin nih misalkan full untuk all new rush sekitar 3,5 misalkan ya. Nah, nanti kalian bisa potong poin. Nanti ada ketentuannya, poinnya itu misalkan 1 liter, misalkan 1 liter itu poinnya 100 atau 200 gitu, nanti ada akumulasinya. Dan ya sangat membantu banget sih menurut gue ya, apalagi di masa-masa pandemi begini. Karena kadang-kadang kalau gue lagi nggak ada duit juga gue manfaatin poinnya gitu. Jadi nggak rugi amat, masih cuan lah ya, istilah sekarang tuh cuan, masih cuan. Nah, boleh yang masih mau ingin komen-komen bertanya seputaran mobil, apalagi all new rush Alterios, sebisa mungkin gue bakal bisa jawab dengan kapasitas gue. And then, atau kalian yang mau sharing di masa pandemi seperti ini, yang mau cerita, atau mungkin ada yang punya bisnis terus mau ngajakin join atau pulang usaha, boleh komen-komen aja, siapa tahu ada yang tertarik dan berminat, dan bisa saling membantu serta mendukung ya. Atau yang mau tanya soal seputar TCS tadi, pembahasan kita TCS tadi, boleh ya. Dan sistem itu sangat berguna sekali. Memang mungkin bagi kalian yang agak sedikit awam atau kurang baru pertama kali tahu mengenal istilah TCS ya, mungkin nggak penting-penting amat sih, tapi sangat berguna dan bermanfaat apabila dibutuhkan ataupun lagi kondisi-kondisi yang nggak tahu ya di jalan. Nama kita di jalanan ya, nggak ada yang tahu kondisi jalanan. Nah kan hujan lagi. Anyway, gua mau membahas tentang baik video gua yang membahas tentang cabut Seekring EV ataupun backup di
mobil atau di motor NMAX 2020 ataupun motor yang sejenisnya yang mempunyai Searing EV dan backup. Jadi gini, sebenarnya fungsi dari kita cabut Searing EV dan backup itu ya seperti kita merestart komputer ya, merestart komputer ataupun laptop ataupun handphone. Jadi membersihkan data yang sebenarnya mungkin tidak terpakai atau datanya kurang enak gitu. Jadi gini loh, pada saat mobil ataupun motor ya, terlebih NMAX 2020 yang gue bahas di video gue itu, jadi pada saat motor atau mobil itu dirakit kemudian dihidupkan, pada saat pertama kali digas ya, itu masuk datanya tuh pasti data yang campuran BBM dan konsumsinya itu gimana ya? Ya pelan, artinya ya digasnya kan pelan, dibawa jalannya santai. Makanya pada saat motor dan mobil itu datang juga, karena datanya udah seperti itu ya seperti itu. Di bawahnya mungkin agak lemot. Tapi kalau kalian yang pecinta dunia mobil atau motor ya, yang suka istilahnya akselerasi, yang suka kecepatan, pasti kalian sangat-sangat, aduh gue nyesel loh beli mobil ini, gue nyesel loh beli motor ini, kok lemot ya, kok ini ya, kok itu ya. Nah, di video itulah gue sebisa mungkin membantu kalian gimana caranya motor atau mobil itu, terlebih NMAX 2020 ya, karena pembahasan gue di situ, menjadi lebih enak, menjadi lebih responsif, menjadi lebih enteng, dan kalian itu nggak nyesel loh beli kendaraan itu. Nah, makanya di video itu gue bantu gimana cara mengatasinya ya. Jadi fungsi dari cabut Searing EV dan backup itu bukan untuk kencang ya, bukan untuk kencang, tapi meningkatkan gimana responsif motor Anda atau mobil Anda menjadi lebih enak tanpa harus dibawa ke bengkel, tanpa harus diganti ini itu. Semisal kalian punya NMAX 2020, biar lebih enak ganti CVT, ganti ini, alhasil ya meningkat sih, cuman nggak terlalu banyak lah, yang nggak terlalu signifikan gitu. Nah, gua mencoba membantu membuat kendaraan kalian itu lebih enak gitu, baik dari responsifnya, baik dari tenaganya, agak sedikit mengisi di putaran tengah ataupun atas gitu loh. Jadi bukan untuk tambah kencang sih ya, tapi menurut gua tuh responsifnya tuh lebih enak gitu. Caranya itu dengan cabut Searing EV dan backup, jamkan 15 menit agar benar-benar data di motor itu hilang, baik itu data pencampuran bensin dan juga udara, serta pengkabutan ya, pengkabutan di dalam ruang bakar. Nah, yang gua tangkap kebanyakan anak-anak sekarang nih, yang istilahnya mungkin ya, gue juga nggak jago-jago amat, gue juga butuh belajar lagi. Cuman biasanya anak-anak sekarang itu membuat motor itu, mengkorek-korek mesin itu, dia nggak hitung-hitungkan volume pengkabutan di dalam blok mesin ya, karena itu juga penting untuk ruang bakarnya ya gitu. Ya gue sih nggak merasa pintar, tapi gue juga banyak belajar lagi. Cuman apa yang gue tahu ya gue sharing aja gitu. Jadi sekali lagi, fungsi untuk cabut Searing EV dan backup itu bukan buat kenceng, bukan buat ya begitulah pokoknya. Cuman intinya agar lebih responsif lagi, baik dari gas ataupun yang lemot, ataupun ya yang mungkin motornya kurang gitu-gitu enak ya. Dan satu lagi,
ya gue juga nggak bilang ilmu itu hebat, tapi banyak komentar juga yang katanya sih berhasil ya mengatasi motor yang lemot. Jadi kalau bagi kalian yang mau coba, silahkan coba. Ya kalau ragu-ragu ya nggak usah, ya nggak masalah gitu kan. And then kemarin ada sempat yang komen motornya baru 1 bulan ya, kalau nggak salah. Kemudian lakukan trik cabut sikring EV dan backup itu, tapi katanya habis servis motornya malah jadi berat. Nah, bisa dilihat lagi ya, apakah pada saat kalian servis, kalian motornya itu dicolokin ke komputernya dealer lagi ya. Kalau dicolokin lagi, ya kalian restart lagi aja, karena itu pasti datanya kembali seperti semula lagi gitu, dengan settingan pabrik ya, dengan komposisi bensin dan udara dari bawaan pabrik. Dan perlu kalian perhatikan juga untuk olinya ya, kalian pakai oli yang SAE nya berapa ya, karena itu juga mempengaruhi gitu. Mungkin itu aja pembahasan kecil-kecilan kita pagi ini mengenai fungsi TCS atau traction control pada mobil All New Rush Terios ya. Itu sedikit banyak mungkin sudah gue jelaskan. Semoga bisa memahami, semoga bisa dimengerti, semoga bisa bermanfaat. Dan juga ya sedikit cerita tentang COVID ya 19, gimana usaha kalian, gimana keuangan kalian, dan juga mungkin pembahasan sedikit tentang cabut sikring EV ataupun backup ya. Anyway, kemarin juga sempat tanya, bang gimana rasanya setelah lu pasang pipa PVC yang untuk pengganti box hampa yang berupa belalai gitu ya. Apa sih istilah namanya, gue juga nggak tahu ya. Ya pokoknya seperti itulah, ada di video gue sebelumnya cara bikinnya dan ukurannya. Dan rasanya enak sebenarnya buat gue pribadi ya. Jadi setelah kita pasang pipa PVC itu ya, digasnya itu lebih cepat lagi, lebih enak lagi. Kenapa? Karena udara yang masuk itu nggak bergumul, nggak muter-muter di box hampa itu. Jadi udara yang masuk dari luar itu langsung masuk ke filter tanpa melewati box hampa ya. Jadi nggak muter-muter udaranya, dan suaranya itu jadi lebih enak menurut gua. Jadi ada seperti tambahan dengungan suara mesin yang gimana ya. Kalau kalian mungkin pecinta suka ngebut, pecinta yang suara-suara mesin gitu, pasti kalian lebih suka gitu, karena suaranya tuh lebih gitu, lebih seolah-olah tuh mesinnya itu mau meronta-ronta gitu untuk berlari-lari ya, ngebut lagi. Jadi suaranya lebih gitu. Nanti coba kita putar sebentar nih di depan. Ada jalan lurus, gue coba tarik. Kalian kalau bisa dengarkan, coba didengarkan ya. Sekarang kita lagi di bandara, terminal kargo, arah mau ke M1 ya. Agak sedikit bagusan, kita coba bejek ya. Mudah-mudahan terdengar jelas di situ suaranya. Nah, jadi pada saat ditarik itu mesinnya itu lebih teriak lagi. Jadi benar-benar dia memuntahkan tenaganya, dan
yang gue rasain ya setelah kita cabut box sampah itu dan pasang filter pasang belalai pipa itu ya, yang gue rasain kalau dia mau naik gigi gitu, dia itu bisa nahan loh di 5.000 loh, tadi gue perhatiin ya. Kalau biasanya kalau kita pakai box sampah gitu kadang-kadang di 4.000, 4.200 dia udah naik gigi ya, tapi ini bisa sampai 5.000 nahannya gitu. Dia napasnya bisa lebih panjang lagi. Oke, mungkin itu aja sedikit banyak pembahasan kita pada pagi ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi untuk kalian, tempat sharing-sharing buat kalian ya. Jangan lupa klik like, subscribe Hand Channel, komen serta share, dan sampai jumpa. Dadah.